Ini seriusan kita kesini, Kak? Ya serius lah, ambil aja yang kau mau. Tunggu, Kak. Iya, Iwan, akhirnya kita bertemu, Iwan. Aduh, lucu banget, gemes banget sih. Andai aja kamu nyata, udah gue remes-remes lah ya. Kak, ayo kita foto dulu. Iya, sini aku fotoin. 1, 2, 3. Sorry banget, gue gak fokus nyetir, gak fokus di jalan itu. Sama aja kayak sengaja bikin orang celaka. Mendingan lo tidur aja di rumah daripada lo bikin orang lain mati konyol gara-gara lo bengong kayak orang bego di jalan. Untung aja cewek gue gak apa-apa. Kalau kenapa-napa, habis lo di tangan gue. Kak, udahlah. Lagian kan dia nggak sengaja. Mendingan kita pulang aja yuk. Ayo, kita pulang. Yaudah, kita pulang. Kamu kenal sama cowok tadi? Cowok tadi? Enggak tuh, nggak kenal. Tapi aku ngerasa dia tadi ngeliatin kamu. Tatapannya beda banget. Kirain ya kamu pernah ketemu sama dia. Ketemu? Nggak pernah kok. Aku aja nggak kenal dia siapa. Udahlah, nggak usah dipikirin. Mendingan kamu bantuin aku bawa boneka Nailong ini. Masa ya aku bawa sendirian ke atas? Iya, pasti aku bantu lah sayang. Lihat tuh, enak banget anjir jadi dia. Cowoknya itu loh idaman banget. Iya kan? Makasih ya kak. Kamu udah beliin boneka kesukaan aku. Kamu seneng? Seneng banget. Makasih banyak ya. Cuma makasih aja nih. Lah, terus aku harus ngapain nih? Aku ganti duitnya. Ya kali, aku kan udah beliin kamu, masa suruh ganti sih? Ya terus maunya apa dong? Maksudnya apa? Masa nggak paham sih? Ya udah deh kalau nggak mau. Canda sayang. Nih ya mbak paketnya. Ngeri kali nih orang. Apa lo lihat-lihat? Gue tahu gue cantik. Biasa aja kali liatnya. Idih si najis. Wih, gila. Bagus banget boneka Nailongnya, woy. Mana banyak banget lagi belinya. Nah, ini dia nih orangnya. Woy, Bel, ini seriusan? Lo dibeliin ke Aldi semua boneka ini? Iya dong. Widih, beruntung banget lo, Bel. Pasti ya totalnya lumayan ini. Gue nggak heran lagi sih. Lagian kan Kak Aldi kaya. Oh ya, BTW, lo boleh kan? Ya kali lo lupa sama kita. Oh iya ya, tadi gue beliin makanan buat kalian. Kayaknya masih di mobilnya Kak Aldi deh. Ntar gue ambil dulu ya. Ada Aldi tuh. Hai Al. Astaga, anjir. Gue kaget tau nggak? Gue kira lo setan. Masa lo bilang gue setan sih? Gue itu pakai masker putih kayak gini tuh biar glowing, biar makin cantik. Cantik apaan? Malam-malam nongol pakai masker putih kayak gitu. Kirain arwah tadi. Untung aja nggak pakai dress putih. Kalau make udah ngejiwai karakter. Kok gitu sih Al? Hati-hati lo, ntar kepicut lagi sama gue. Kuto, tangan lo itu kenapa sih gatel banget? Tempel mulu ke cowok gue. Lampir, lo itu ngapain sih teriak-teriak kayak gitu? Baru juga gue pegang nih tangan Aldi. Belum juga gue gebet, bawa ke KUA. Udah drama banget kayak sinetron. Lo kira tangan cowok orang tuh kayak gagang pintu seenaknya lo pegang-pegang?
Yaelah, lu nggak tahu aja gue dulu kalau bucin sama Aldi kayak gimana. Hal ini tuh bisa gak sih nggak usah ribut, sehari aja. Capek gue. Males banget sumpah, pagi-pagi kayak gini malah suruh nyapu. Tau gini enak di rumah. Itu kayak nggak sih? Aduh, kesempatan gue nih kayaknya. Hai Kai, lo habis dari mana nih pagi-pagi kayak gini? Bukan urusan lo. Kai, kenapa sih lo cuek banget sama gue? Takutnya kalau gue jawab, lu baper. Gue nggak gampang baper, tapi kalau sama lo boleh lah ya. Tuh kan, baru juga ngomong, udah modus aja. Itu kan Pagi yang cerah. Seger banget udaranya cuy. Tapi gue kesiangan ya kayaknya. Loh, itu kan. itu Kak Kai. Tumben banget. Mel, lu ngapain di sini? Kak Noah, ini numpang cuci baju. Soalnya di atas tuh lagi error gitu, nggak bisa banyak-banyak kalau nyuci baju. Jadinya ngungsi deh ke sini. Walah. Oh ya, mau aku bantu Mel. Mel? Oh, ngeliatin Kai. Gue juga heran sama tuh anak. Moodnya susah banget ditebak. Kayaknya dia udah mulai luluh deh sama si Lisa itu. Jir lah. Kira-kira gue kapan ya bisa dapet cewek juga? Oh ya, lu tuh mau sampai kapan sih ngeliatin mereka? Enggak Kak, gue nggak ngeliatin mereka kok. Kelihatan banget cemburunya. Cemburu? Buat apa? Kita nggak punya hubungan apa-apa kok. Udah, gue mau jemurin dulu nih baju di belakang. Gue bantu ya. Nggak usah, ini malah ngerepotin. Ya enggak lah Mel. Udah sini gue bawa, pasti itu berat juga kan? Apa-apa nih? Ayo Ra, sekarang kita ke bawah. Enggak gantung gue. Masa dia udah punya cewek sih? Atau jangan-jangan itu gelang buat gue? Tapi gimana kalau buat cewek lain? Om Gan, apalagi Om Gan itu tuh om ganteng gue. Dia tuh ngepost gelang tapi gelang cewek. Jangan-jangan dia tuh punya cewek lagi. Emangnya kenapa kalau dia punya cewek? Tuh lo sama dia nggak ada hubungan kan? Anjir lah, kata-kata lo nusuk banget sumpah. Udahlah Ra, gue juga tuh rada nggak yakin ya sama tuh orang. Feeling gue tuh dia om-om tukang gonta-ganti cewek gitu. Jangan please, jangan sampai lo terjebak sama dia. Hah, sakit banget dengernya. Makanya jangan terlalu percaya sama cowok-cowok online yang belum pernah ketemu sama kita. Udah, lo jangan murung. Biasanya kan lo hari Minggu semangat barbar banget. Ya, tapi kan Tapi mulu lah. Ayo mendingan sekarang kita tuh bantuin Mela. Kasian dia udah dari tadi. Sabar, betul. Ini gokil, aw.
Maaf ya Mel kalau kita kelamaan. Kalian itu kemana aja sih? Gak tahu nih Bella, lama banget. Nah kan, salahin aku. Ya, wis masuk. Sah. Sah. Kenapa lagi ya tuh anak? Wih, ternyata selain kosannya itu bagus, fasilitasnya juga bagus cuy. Ada halaman lapangannya di belakang. Kalau kayak gini, kita kan bisa nyantai-nyantai di sini. Itu cowok-cowok pada main basket. Mau ikut? Sah, kamu kenapa lagi? Ya, dikacangin. Yaudah aku bantuin ya. Yang hubungan tanpa status ngeliat ini bisa apa? Kenapa gue bilang gitu? Kiko, ikut. Emangnya lo bisa? Ya enggak sih. Karena gue tuh nggak mau ya dibilang cewek polos. Jadi gue harus bisa jadi modelan cewek apapun. Nah sekarang bantuin gue, buat belajar main bola ini. Mau bayar berapa Anda? Mana ada teman bayar-bayar gitu. Ya ada lah, ilmu mahal Tuh bos. anak malah main, bukannya bantuin. Gue bantu lo sampai bisa main bola ini. Asalkan lo mau jadi pacar bohan gue. Enggak, dari kemarin kayak gitu terus. Gue bilang enggak ya enggak. Kenapa lagi sih kalian ribut mulu kalau ketemu? Ini loh, si Kiko malah nyuruh gue. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya udah gue ajarin. Tapi lo harus nurut sama gue. Oke, pertama-tama lo harus lari 15 putaran dari lapangan ini. Gila Kiko, gue tuh mau belajar tentang bola basket itu, bukan tentang fisik gue. Ya makanya itu, kalau lo mau belajar tentang perbolaan, ya fisik lo harus kuat Fisik dulu. gue udah kuat kok. Udahlah, gue mager banget kalau buat lari loh. Yo, pemalas. Nih, liatin gue. Ini cara mainnya. Coba lo. Nah, iya benar tuh kayak gitu. Yang kuat dong mantulnya tuh. Tangan lo jangan kaku-kaku, tapi jangan lemes juga. Lo bisa nggak sih nggak usah lemes? Bolanya nggak bakal mantul balik nanti. Ih, bolanya kok jatuh-jatuh terus sih? Katanya tadi kuat, mantulin bola aja nggak ada energinya lo. Kuatin tuh energi lo, nggak bakal mantul nanti dia. Ih, nyebelin banget sih nih bola. Anjir lo ya, lo ngerjain gue. Iya, mana ada. Namanya juga masih pemula, ya wajar kalau bolanya kayak gitu. Sah, kamu kenapa lagi sih? Kalau ada orang ngomong sama kamu tuh dijawab, bukan diem aja. Ih, aku nggak apa-apa loh. Ada kalian juga ternyata di sini. Gak mungkin gak apa-apa kalau kayak gini, pasti kenapa-napa. Udah lah, kamu marah kejadian semalam. Enggak tuh. Kan kamu emang nutupin banget masalah kamu sama si Yuli itu ke aku. Sah, udahlah. Gue muak deh bilang ini terus. Gue tuh kasihan Al sama lo. Kalau bisa sih bertahan sama cewek yang kayak gitu. Hubungan kalian tuh toksik. Ngerti toksik gak? Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit curiga. Itu bukan sayang, itu bukan bucin, itu nyiksa. Mendingan lo balikin aja sama gue. Gue bakal janji gak ngulangin kesalahan dulu lagi. Gue bakal berubah Al. Cukup Yul, lu bisa gak sih berhenti gangguin hidup gue? Gue tau gak? Sah, udah lah, semua ini tuh masa lalu, gak penting. Jangan gini terus, gue capek. Oh capek. Ya udah kita putus aja. Bel, Bella tunggu. 하루가 너무 쉽게 지나가
gue udah berlebihan ya sama Kak Aldi. Gue capek banget kayak gini terus. Gue tuh nggak bisa ngontrol diri gue sendiri. Gue nggak bisa naruh kepercayaan ke orang lain. Rasanya tuh semua pasti bohong. Gue takut loh. Gue takut kehilangan Kak Aldi. Tapi malah gue yang berlebihan. Lo nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Kalau emang lo capek, udahan aja dulu. Gue nggak bermaksud nih ikut campur. Tapi yang Yuli bilang tuh ada benernya juga. Gue ngeliat lo kewalahan banget sama sifatnya yang Bella overthinkingan itu. Ada kan emang cewek bawaannya tuh mikir hal yang belum kejadian. Ngerasa kurang percaya diri. Kalau ada yang serius sama dia, nah nanggepin sifat yang kayak gini tuh emang berat. Maksain diri lo buat jadi sempurna juga bikin lo capek sendiri nantinya. Gue nggak mau udahan. Tapi gue bisa ngadepin ke overthinkingan dia. Desa Pelangi, selamat datang. Kak Aldi, kenapa? Bella mana? Lagi nangis. Ya udah video. Stop. Lu mau kemana ya? Gue mau ketemu sama Bella lah. Lu tahu kan kalau ini kosan cewek? Kalau orang tahu lo masuk ke sini, apa kata orang-orang nanti? Ya kan gue gak ngapa-ngapain. Gue cuma mau nenangin Bella doang. Tenang aja Kak Aldi, Bella nggak apa-apa kok. Nanti kalau suasana hatinya nggak berantakan lagi, baru kita ngobrolin secara baik-baik sama dia. Sah, udahlah aku capek banget sama kamu. Udah kita putus aja. Itu kan mau kamu juga. Seriusan? Nggak, ini pasti mimpi kan? Astaga, Bel, lo kenapa Bel? Kenapa? Udah, jangan nangis. Ada apa sih? Kak Aldi putusin gue. Seriusan lo? Anjir, padahal tadi gue lihat dia fan-fan aja loh. Bel, udah Bel, sabar ya. Jangan nangis terus. Udah dari tadi loh. Gue tuh berlebihan banget kan sama Kak Aldi. Nggak kayak gitu Bel. Gue nggak bermaksud buat nyalahin lo. Tapi harusnya lo percaya sama Kak Aldi. Kalau dia bener-bener sayang sama lo jangan dikit-dikit curiga, dikit-dikit marah. Hubungan gak bisa jalan kalau lo nggak ngasih kepercayaan, Bel. Iya Bel, itu benar. Gue ngerti lo sayang sama dia. Tapi jangan sampai rasa sayang lo malah bikin lo kehilangan dia. Kamu ngapain keluar, Sah? Malam-malam kayak gini dingin tau nggak? Apaan sih? Udah deh, lo tuh gak usah so peduli sama gue. Bukannya lo tadi ngechat gue kalau kita udahan. Lo kan yang mau putus dari gue. Terus kenapa lo sosokan datang lagi? Mending lo pergi sana. Soal chat itu, aku sebenarnya cuma ngetes kamu doang, Sah. Lagian kamu itu bawa-bawa nama Yuli mulu. Aku capek tau nggak? Capek? Gue yang lebih capek, Kak. Gue capek banget tiap hari harus denger nama Yuli. Lo gak pernah tegas sama dia. Kamu itu kebanyakan mikir. Aku udah bilang masa lalu udah kelar. Tapi kamu tetap aja ngebahas. Ya karena dia selalu pamer ke gue. Emangnya lo dulu tuh kayak gimana sih sama dia? Apa sih yang bikin lo suka sama kutu modelan kayak gitu? Kamu itu terlalu cemburuan, Sah. Kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Jadi beneran kita udah selesai. Ya, kayaknya cerita kita udah sampai di sini. Maaf ya kalau aku nggak bisa ngadepin sifat kamu yang kayak gini. Kita harus bener-bener udahan. Karena kunci hubungan itu saling ngasih kepercayaan. Sedangkan kamu nggak pernah ngasih itu ke aku. Kamu selalu mikir aku bakal ninggalin kamu. Gak sayang sama kamu. Padahal itu nggak bakal terjadi. Maaf, kalau aku nggak bisa ngadepin sifat kamu yang overthinkingan ini. Gue capek banget harus jelasin hal yang sama. Di kamar.
Ternyata tadi cuma syukurlah kalau ini cuma mimpi. Gue nggak mau putus dari Kak Aldi. Apa-apaan nih chat ini? Jadi bener kalau gue sama Kak Aldi beneran putus. Bel, lo udah bangun belum? Cepetan bangun, Gi. Udah siang loh. Lo nggak sekolah apa? Iya, gue sekolah kok. Lo itu kalau dilihat makin dekat, gantengnya itu loh. Andai aja kita nggak putus waktu itu. Gue mau keluar dulu, lo cepet sembuh ya. Hah? Halo? Lo ngapain di sini? Ya emang kenapa kalau gue di sini? Biasa aja dong liatnya. Ternyata ini kosannya. Apa gue ngekos di sini aja ya? Biar gue bisa deket sama Bella. Tapi nggak mungkin sih. Gunting gue kemana? Pasti ketinggalan ini. Apaan sih lo nelpon-nelpon gue? Cepat keluar loh. Gue udah di depan kosan lo. Bawa gunting sekalian ya. Hah? Gunting? Buat apaan? Jangan banyak bacot, buruan. Nih guntingnya. Lo mau buat apaan sih? Lo juga tiba-tiba banget datang ke sini. Udahlah Yul, lo itu kebanyakan bacot. Lah, aneh banget nih orang minta tolong malah nyolot. Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Kalau gue telepon nanti, lo langsung ke tempat yang gue serlok. Jangan banyak nanya. Hah? Lo emangnya mau ngerencanain apa lagi? Itu bukan urusan lo. Udah sekarang lo buruan masuk kosan. Gue nggak mau lo ngerecokin semuanya. Lo mau kan deket sama Aldi? Iya mau lah. Ya udah cepet sana masuk. Tuh orang sebenarnya ngapain dah? Nah, ngapain ngurusin? Suka-suka dia lah. Woi, ngapain lo jongkok-jongkok di situ? Anjir. Ini gue lagi nyari jam tangan gue yang lagi jatuh di sini. Jam tangan? Gue kira lo mau maling tuh mobil. Gila aja. Gue ini orang kaya bro. Mana mungkin gue maling mobil butut kayak gitu. Butut lo bilang. Justru mobil kayak gini tuh gak level sama gue. Udah versi lama. Udah lewat masanya. Sombong amat. Udah lah, mendingan lo pergi sana. Siapa juga yang nyuruh lo nongol tiba-tiba di sini? Anjir, gue malah diusir sama dia. Gak tahu aja gue siapa. Bentar. Tadi si Devan minta gunting ke gue. Habis itu dia pergi ke mobilnya Aldi. Jangan-jangan. Aduh, gak mungkin. Aduh Yuli, kenapa sih gue sebodoh ini? Itu Aldi. Al tungguin, Al stop, tungguin dulu. Al stop, jangan naik mobil itu. Apalagi sih Yul? Lo bisa gak sih sekali gak usah gangguin hidup gue? Gue serius, Al. Jangan pakai mobil itu. Lo itu belum puas ya? Udah ngancurin hubungan gue sama Bella. Sekarang mau ngapain lagi? Lo itu ngerti gak sih Yul? Gue udah muak banget sama drama lo. Bisa gak jadi orang tuh dewasa dikit? Punya otak minimal dipakai. Lo itu bukan siapa-siapa gue lagi. Buat gue, lo itu sampah. Stop urusin hidup gue. Gue ngomong kayak gini karena gue mikirin lo, Al. Pacar lo yang overthinkingan parah, cemburuan gak jelas itu, bikin hidup lo ribet tiap hari. Itu bukan sayang, itu toxic, Al. Lo gak capek apa direcokin drama mulu sama dia? Lo itu harusnya buka mata. Apa sih yang lo bangga-banggain dari Bella itu? Otaknya aja pas-pasan.
Gue jujur aja ya, gue sama dia itu beda tipis, tapi lebih parah dia. Mendingan lo balikan aja sama gue, Al. Gue janji gue bakal berubah. Gue gak bakal ngulangin kesalahan yang dulu. Al, Al, tunggu. Gak nyangka gue bakal secepat ini. Yo, cepetan datang ke sini. Bantuin tuh mantan lo. Dasar Devan anjing. Ngapain dia, ha? Udah, nggak usah banyak bacot lah. Tinggal kesini aja. Sebelum nih orang koit. Kenapa nih mobil? Astaga, Devan sialan. Gue harus kayak gimana ini? Astaga, aduh, gue harus kayak gimana ini? Mana sepi banget lagi. Itu ada mobil tuh. Woi, berhenti, woi. Woi, berhenti, jangan lanjut. Stop dulu. Loh, ada apa ini, Mbak? Please, tolongin. Kenapa emangnya? Tolongin itu. Tolongin pacar gue sekarang. Hah? Jadi yang ditolongin mbaknya atau pacarnya nih? Ya, pacar gue lah. Tuh, lihat. Dia habis kecelakaan. Tolongin. Astagfirullahaladzim. Iya. Bentar. Aduh, parah ini mah. Cepetan panggil ambulan kali ya? Gak usah panggil ambulan, pasti lama. Mendingan gotong aja bawa ke mobil gue. Gue anterin dia ke rumah sakit. Hah, dokter, gimana kondisinya sekarang, dok? Sepertinya kondisi pasien cukup buruk. Ia mengalami benturan yang cukup keras akibat kecelakaan tadi. Dari hasil pemeriksaan awal, ada pendarahan dalam yang harus segera ditangani lewat tindakan operasi. Operasi, dok. Iya, jadinya kami perlu persetujuan dari keluarga pasien secepatnya. Tolong hubungi keluarganya atau siapapun yang bisa bertanggung jawab. Aduh, gimana ini? Cuma saya pacarnya dan keluarganya, dok. Oh, seperti itu. Ya sudah, tidak apa. Pembayaran juga harus segera diselesaikan sebelum operasi dimulai. Jadi mohon untuk segera diurus. Ini semua gara-gara lo ya, brengsek. Kenapa lo lakuin ini ke Aldi? Apa lo lupa sama perjanjian yang lo bikin sendiri? Jangan saling nyakitin, jangan saling nyalahin. Tapi lo malah bikin Aldi kritis kayak gini. Perjanjian? Emangnya lo lupa siapa yang mulai duluan? Lo yang nyuruh gue buat nyelakain Bella waktu itu. Lo nyuruh gue naruh HP ke tas Bella biar dia dituduh maling. Jadi jangan sok suci di depan gue. Apaan sih lo? Itu semua gak masuk akal ya. Gue ngelakuin itu bukan bikin nyawa orang jadi taruhannya. Wah, harusnya lo tuh malah berterima kasih sama gue. Gara-gara gue, sekarang lo bisa berduaan sama Aldi. Ini kesempatan besar buat lo. Harusnya lo bersyukur, bukan marah-marah kayak orang gak tahu diri. Lo udah gila ya? Berterima kasih lo bilang. Dia sekarat, Van, sekarat. Lagian letoy banget sih tuh anak. Semoga aja mati sekalian. Jaga ya mulut lo. Udahlah, mendingan lo sekarang sekolah aja kayak biasa. Kalau lo nggak masuk, orang-orang bisa curiga nanti. Kan lo juga belum bilang ke teman-temannya kalau Aldi kecelakaan. Bagus kan, kalau cukup lo doang yang tahu. Lo bisa jagain dia sendirian, biar bisa makin nempel terus sama dia. Ya, tapi ingat, kalau lo terus-terusan hilang bareng, bisa jadi bumerang buat diri lo sendiri. Ini Aldi kemana dah? Dari tadi malam gak nampak batang hidungnya. Bel, mana pacar lo? Lo tahu nggak dia kemana? Ngapain tanya ke gue? Lo tanya apaan sih? Orang mereka lagi marahan, lo tanyain begitu. Apaan sih Kiko nih? Ngapain juga nanya-nanya? Orang mereka aja udah putus. Hah?
Lo bercanda kan, Ra? Gak mungkin. Aldi aja bilang ke gue, dia bakal mempertahankan sifatnya Bella. Gue suruh dia udahan, malah ngotot gak mau. Kemarin malam justru Kak Aldi minta putus. Kita lihat sendiri dia ngechat ke Bella. Tapi gue gak percaya sih. Aldi tuh selalu bilang ke gue, dia rela apa aja buat Bella. Gimana ceritanya tiba-tiba bisa jadi putus? Jadi dia udah lelah gitu sama sifatnya Bella. Mereka ngeliat gak sih gue di sini? Kayak apaan deh? Ini kita kapan ya berangkatnya? Oke anak-anakku, hari ini kita belajar tentang bola basket ya. Ada yang pernah kan main bola basket sebelumnya? Nah, jadi permainan ini dimainkan oleh 2 tim, masing-masing terdiri dari 5 orang. Kita harus bisa. Kenapa? Coba pelajaran jam olahraganya tuh malah dituker jadi siang. Mau pulang lagi. Lesu banget deh. Basket ini juga bisa. Bohong banget kalau gue bisa ngelupain lo. Bohong banget kalau gue gak kangen. Nyatanya tiap ngeliat bayangan lo, gue ngerasa kayak ditarik lagi ke masa itu. Andai aja gue gak overthinkingan, andai aja gue gak egois, mungkin semuanya gak bakal kayak gini. Selain seru, basket juga bisa bikin tubuh kita menjadi sehat dan melatih kekompakan. Bel, Iya Pak, maaf. kamu tuh ngeliatin apa sih? Bengong aja dari tadi. Orang bapak jelasin juga. Udahlah, daripada kamu bengong, mendingan bapak hukum aja lah. Udah, sana kamu ambil bola di gudang sana. Ambil bola basket ya. Iya Pak. Hukuman lagi. Asik banget dah gue. Bella, kamu mau kemana? Katanya suruh ambil bola di gudang. Ya saya mau ke gudang, Pak. Ya gudang paling ujung sana, ujung dunia sana. Gak ada yang di situ. Udah cepetan ambil sana. Ya udah deh, Pak. Males banget deh ngambil bolanya. Mana jauh banget lagi. Di mana sih bolanya tuh? Bapak itu tuh taruh mana dah? Repot banget sih. Ngapa dikunci, woi? Woi, buka, woi. Ya apaan sih, jahil banget. Udah dikunci segala, woi, buka. Kebakaran. Aduh, gimana nih? Asapnya ya ampun. Woi, buka, woi. Ya ampun, pintu ini juga kayak baja. Udah gak kuat gue. Asapnya udah nyebar. Anak berandalan banget. Jam segini baru datang. Kenapa tuh gudang? Itu asap gak sih? Udahlah, Bumat. Ini Bella kemana ya? Dari tadi Bella belum nyampe-nyampe kemana aja sih? Ngambil bola di gudang sampai sekarang belum nyampe-nyampe. Apa jangan-jangan menggok ke kantin nih anak? Apa? Jadi yang di gudang itu Bella? Nah, yang Bapak jelaskan kalian sudah paham ya kan? Apa ada pertanyaan? Seriusan kebakaran apa? Kebakaran? Kebakaran di gudang. Woi, kebakaran. Sampai sekarang Aldi nggak ada ngabarin kita. Nggak ada, woi. Dari tadi di chat, di telepon, nggak direspon sama sekali. Entah kemana tuh anak. Hah? Kebakaran di gudang? Bel, lo di dalam, Bel, lo di dalam kan? Kak, iya Kak, aku di dalam. Kak, tolong buka. Kak, ini pintunya nggak bisa dibuka. Tolong
Ya udah lo mundur, lo jauh-jauh dari pintu. Soalnya pintunya mau gue dobrak. Hah? Bella? Itu kan Devan. Kebakaran, Boy. Kebakaran. Kak, aku takut. Tenang ya Bella, gue di sini. Anjir lah, semua diembat sama dia. Mana ganteng gampang lagi. Aldi kemana ya? Dari tadi dia nggak ada. Harusnya kan dia yang nyelamatin si Bella. Bella, Bel. Astaga, Bel, kok lo bisa kayak gini sih? Ini gimana ceritanya bisa kayak gini? Udahlah, mendingan sekarang kita bawa aja ke rumah sakit. Iya benar, kita harus bawa Bella ke rumah sakit sekarang. Lah, tiba-tiba banget tuh anak mokat. Gimana? Mulus nggak rencana gue? Dunia itu lagi mihak banget ke gue. Lah, jadi ini rencana lo? Gue sewa orang buat nyelakain anak buangan itu. Anjir lah, tumben banget. Biasanya lo kalau bikin rencana itu selalu gagal. Gak ada yang bener, apalagi soal orang. Terakhir pas di camping itu, lo nyewa orang malah orang itu ketahuan. Bel, lo yang tahan ya. Bentar lagi kita nyampe ke rumah sakit kok. Loh, kenapa nggak di rumah sakit itu aja, Woy? Lebih dekat, kasihan juga Bella. Gue itu pernah ke sana dan fasilitasnya itu kurang baik. Jadi gue mau bawa Bella ke tempat yang lebih berkualitas. Tenang aja, nggak jauh dari sini kok. Lah, Devan itu mau kemana sih? Katanya Ara sih, Devan tuh mau bawa Bella ke rumah sakit yang lebih berkualitas gitu. Tapi ya nggak tahu ya rumah sakit yang mana. Kalian udah kasih kabar ke orang tuanya Bella? Kita tadi udah nelpon, nggak diangkat. Chat juga nggak dibalas sama mereka. Kasihan ya Bella. Orang tuanya nggak ada yang peduli banget, heran dah. Kenapa nggak telepon kakek neneknya Bella aja, woy? Iya tuh bener. Cuma nenek sama kakeknya doang yang peduli pas sayang sama Bella. Coba deh gue telepon sekarang. Lo udah datang. Lo mau ngomong apaan sih? Tumben lo ngajakin gue ketemuan. Maksud lo apa nyelakain Bella? Lo sengaja kan ngejebak dia di gudang sampai kebakar? Hets, jangan marah dulu dong. Gue juga kagak tahu ya kenapa Bella itu bisa nyampe ke gudang ujung dunia sana. Tapi anggap aja deh ini ucapan terima kasih gue buat lo. Ingat kan omongan lo tadi pagi? Wah, harusnya lo tuh malah berterima kasih sama gue. Gara-gara gue, sekarang lo bisa berduaan sama Aldi. Ini kesempatan besar buat lo. Harusnya lo bersyukur, bukan marah-marah kayak orang gak tahu diri. Nah itu bentuk ucapan terima kasih gue. Ucapan terima kasih apaan, Yul? Lo gila ya? Dengan cara ini ya, Bella itu udah gak punya siapa-siapa lagi. Gak ada orang tuanya. Lo tahu sendiri kan, kalau dia itu anak buangan. Mungkin masih ada teman-temannya, tapi tetap aja cuma lo doang yang bisa jagain dia sekarang. Ini kesempatan lo bukan? Udahlah, lo itu gak usah perengat-perengut gitu. Seharusnya lo seneng gak sih? Udah, gue mau pulang dulu. Masih ada mantan kesayangan gue yang harus gue jaga. Jadi, bye.